terkadang orang kasih motivasi itu nggak cuma motivasi aja, tapi penekanan itu loh. Salahnya di situ kita ngasih omongan gitu misalnya kayak kamu tuh harus semangat, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, harus gitu. Ya yang terpenting kita tahulah bagaimana kita cari motivasi buat diri kita sendiri. Nulis misalnya aku nabung tanggal sekian sekian gitu misalnya cuman apa ya walaupun 20.000 atau berapa itu aku tulis, itu harus diniati teman-teman, dan kita harus sediakan juga dompet seperti ini. Dan lama-lama dompet apa aja pokoknya sediakan untuk jangan dicampur. Kalau Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur dan doa yang baik-baik. Semoga doa baik itu terkabulkan. Terkadang kita ngomong yang baik itu juga menarik magnet semesta dan mengangkat apa yang kita doakan itu menuju langit gitu. Jadi percaya apa enggak itu tergantung keyakinan kita sendiri juga. Aku ini belajar juga dari macam-macam motivator. Itu menurut aku tuh memang ya, kalau kita menerapkan itu manfaatnya tuh banyak banget. Contohnya kita semakin bersyukur, misalnya kita down gitu, kita jadi lebih bisa up lagi gitu. Jadi apa ya, kita harus cari obat bagaimana keadaan kita, mental kita. Mereka bilang seperti itu, kalaupun halah kamu sendiri yang bilang kok nggak bisa ngelakuin. Nah, itu tergantung kita. Kita jangan lihat orangnya nggak bisa ngelakuin, tapi kata-katanya itu siapa yang akan berhasil itu yang mendengarkan, ataupun siapa itu menurut aku yang diambil. Jadi kita jangan melihat apapun itu dari orang orangnya yang bilang halah kayak gitu aja ngomongnya, bisanya cuma ngomong aja. Kalau aku nggak sih, meskipun dia bisanya cuma ngomong, ini kecuali pembelaan diri ya guys. Kalau pembelaan diri bisanya cuma ngomong ya kita bisa mikir seperti itu. Tapi kalau seseorang yang motivasi kita, menurut aku motivasi sama mengechat itu ada loh. Maksudnya ada orang yang ngomongnya aku tuh support kamu banget, tapi kamu kok malah marah-marah gitu. Ya itu tergantung juga, itu kamu kasih motivasinya yang bagaimana, dan apakah orang itu juga yang mendengarkan, ataupun yang apa yang kamu bilangin itu benar-benar membutuhkan motivasi gitu. Terkadang kan hati juga gitu loh, kalau kita butuh motivasi berarti kita sendiri juga tergerak mendengarkan. Tapi terkadang orang kasih motivasi itu nggak cuma motivasi aja, tapi penekanan itu loh. Salahnya di situ kita ngasih omongan gitu misalnya kayak kamu tuh harus semangat, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, harus gitu. Terus kata-katanya juga itu nggak bikin adem, itu kita yang rasakan gitu. Ya yang terpenting kita tahulah bagaimana kita cari motivasi buat diri kita sendiri. Nah teman-teman, aku juga termotivasi dari seorang motivator yang ngasih tahu bagaimana kita untuk memanage apa penghasilan. Entah itu ya jangan gini, kalau mendengarkan seperti motivasi seperti kita harus sisihkan sebagian uang kita, kita harus bisa menabung entah itu 1.000, 2.000 atau 10.000, mungkin setiap hari, bahkan kalau ada nggak harus setiap hari, pokoknya pas ada kita nabung gitu ya, misalnya kayak gitu. Entah itu berapapun itu 500 rupiah atau berapa itu kayak kayak didoain nih gitu loh, kalau setiap kita uh, istilahnya mau menyimpan uang ini gitu, menabung, ya Allah semoga uang ini tuh tambah berkah, tambah banyak, manfaatnya juga banyak gitu, semoga ditambah lagi rezeki biar bisa lagi gitu. Nah teman-teman, aku pernah mempraktekkan itu dan ternyata memang ada tambahan gitu. Kalaupun nggak di sini dulu di rumah ya, ini aku ngomongin kalau memoriku di rumah itu kan sebelum aku menikah dulu, itu aku juga seperti itu, selalu doa nabung itu selalu, ya Allah semoga tambah banyak, dan itu diikutin hati kita yang senang, itu kayak menarik menarik rezeki kita gitu loh. Nah, akhirnya ada aja rezeki itu, aku nabung lagi sampai celenganku tuh penuh, sampai waktu itu bisa beli kambing ya misalnya, tapi aku suka emas dari dulu. Nah itu sampai berapa ratus, itu tuh banyak zaman dulu, berapa ratus, kalau sekarang mungkin berapa juta gitu loh teman-teman. Jadi aku menerapkan metode ini juga, sebenarnya aku sudah ada dari kecil dulu selalu gitu, tapi sekarang lebih ke aku nulis, misalnya aku nabung tanggal sekian sekian gitu, misalnya cuman apa ya walaupun 20.000 atau berapa itu aku tulis, itu harus diniati teman-teman, dan kita harus sediakan juga dompet seperti ini. Dan lama-lama dompet apa aja pokoknya sediakan untuk jangan dicampur. Kalau dikasih tahu
dikasih motivasi seperti ini tuh pasti orang tuh komennya beda-beda. Tuh ada yang ngomong, ah kok mikir nabung, mikir itu aja susah apa-apa gitu. Nah ini kan ngomonginnya bukan Pehno, kamu harus nabung gitu kan, enggak. Kalau ada rezeki dan kamu punya kemauan, insya Allah ada gitu loh. Jadi aku sendiri tuh di rumah juga ngalami teman-teman yang masa dimana memang proses banget gitu sama suami. Kalau ada rezeki sedikit gitu aku nabung itu dapet teman-teman gitu loh. Itu nggak setiap hari kita dapet duit loh. Tapi udah diniati seperti itu ada gitu. Ada rezeki apa, ada rezeki dari sini kita masukkan, kita tabung. Untuk ini juga ada, nggak cuma nabung aja, tapi juga mikirin mana yang sekarang itu dibutuhkan gitu. Nabungnya mungkin sisanya gitu. Jadi bukan Pehno kalau sudah apalagi berumah tangga tuh kan nggak bisa mikir diri sendiri ya. Misalnya kayak udahlah makan ini, tapi alhamdulillah aku tuh punya suami yang kompak gitu. Jadi kayak kita bisa, misalnya kita irit-irit ya itu bisa gitu, terus kita ini buat ini ya itu bisa gitu. Alhamdulillahnya tuh maksudnya mau gitu, nggak yang rewel yang apa gitu, yang misalnya "Oh, enggak aku pengen makan ini", justru yang pengen makan itu aku nahan, aku yang ngajari suamiku, tapi aku sendiri yang aku pengen mie ayam nih tiba-tiba gitu, padahal tadi tuh pengen makan makanan yang sehat ya, mungkin beli tempe, beli sayur, ada sambelnya gitu. Yang terpenting tuh kita juga sehari makan buah misalnya satu gitu ya, itu udah minum air yang banyak, itu sudah bagus sebenarnya, gaya hidup yang sehat ditambah olahraga sebenarnya seperti itu. Tapi nggak tahu, aku tuh kayak seneng jajan gitu sebenarnya, kayak pengen mie ayam, bakso apa gitu, itu aku makan favoritku banget gitu teman-teman. Kalau untuk barang sih aku nggak terlalu ya, kalau sudah ada itu bukan orang yang lihat barang itu sapu apa panci atau apa itu nggak gampang pengen gitu, kalau sudah ada udah gitu. Tapi kalau untuk melihat emas, melihat makanan, itu udah tanda kutip lagi gitu. Nah, jadi semoga motivasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kita biasakan sedikit demi sedikit, entah itu berapa, itu nabung. Aku pun juga nabung teman-teman di rumah itu waktu itu ya, ini pengalaman, berbagi pengalaman sedikit. Kan suamiku kan buka itu usaha kecil-kecilan waktu itu, mana yang adalah misalnya kalau mau lebaran, habis lebaran itu buka Tamiya mainan anak-anak itu kan ngecas berapa 500 atau 1000 gitu ya, misalnya 1000 atau 500 lupa aku, kadang ya digratisin gitu. Nah misalnya gitu, terus beli Tamiyanya berapa gitu, itu ada labanya ya, ada labanya, kita beli sekalian banyak, misalnya secukupnya berapa lah kira-kira gitu, 30 lah atau mungkin 50 lupa ya segitu ya. Terus itu labanya langsung ke kantong, dimasukin, itu jangan dipakai gitu. Karena kita harus, kalau aku ya dulu, karena ini jangan dipakai biar kita tuh tahu rasanya usaha tuh bagaimana gitu. Nah setelah itu aku nabungnya juga 2000, 1000, itu bisa sampai berapa ratus gitu, aku belikan anting 300 atau berapalah gitu, terus sisanya ya buat belanja lagi gitu. Ya pokoknya kita doa aja lah yang baik-baik, berusaha gitu. Jangan mengalahkan, kalau ada motivasi yang baik itu jangan, alah kamu nggak ngerasain di posisiku, aku juga ngerasa makan sama gerih aja. Jangan dilihat cuman orang tuh lihatnya nggak mungkin rumah bagus, itu rumah bagus pun teman-teman, aku ya bersyukur ya dapat rumah. Alhamdulillah, karena itu impianku sejak kecil terkabulkan dan aku sangat bersyukur banget. Tapi kita nggak sulapan gitu, kita merantau bertahun-tahun seperti itu, aku sama suami bareng-bareng gitu. Terus kita juga nggak mikirin nasib kita sendiri waktu kita kerja, ada yang nggak cuman kebutuhan kita sendiri dan cuma nabung untuk diri sendiri, enggak gitu. Jadi menurut aku sudah bersyukur dari perjalanan seperti itu gitu. Jadi kalau melihatnya cuman ya enak kamu sudah ada rumah, terus kalau lapar kita ngerikitin rumah, makan rumah, itu kan yang enggak dong. Itu kan impian gitu, impian, dan mewujudkannya tuh nggak tahu orang-orang bagaimana banting tulangnya, keluh kesahnya, sampai kadang putus asa berjuang lagi. Nah makanya lihatlah motivasi-motivasi biar membakar semangat kalian, tapi juga
bisa juga mengerem hawa nafsu seperti itu. Semoga tips ini bermanfaat ya teman-teman. Dan tadi dari aku nabung sedikit-sedikit ini sudah berapa bulan gitu teman-teman, aku $20 gitu, jadi segini nih, $20 enggak itu ya 20 gini kalau di rumah 40 ribuan gitu. Kalau di sini kalau orang lah beli makan aja gitu, kalau aku kalau niat ya udah. Jadi ini $10, ini kalau di rumah 10.000 lah, sama aja nih hampir 20.000 seperti itu. Itu aku sisihkan sedikit demi sedikit gitu. Jadi senang, ada kesenangan sendiri tuh, kayak oh aku bisa menahan, oh ya aku bisa menyimpan, seperti ada kebanggaan tersendiri gitu. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian semuanya ya teman-teman. Nah, kita harus semangat selalu dan jangan lupa bersyukur, amin ya robbal alamin. Nah, lama-lama menjadi bukit seperti ini, dikit sedikit lama-lama menjadi bukit, itu beneran sesuatu hal ini nggak pamer, tergantung sangat kalian melihatnya, tapi aku pengen, niatku memotivasi kalian biar sedikit demi sedikit itu bisa banyak. Ini nggak satu gaji lo, ini berbulan-bulan lo aku tuh ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman, jangan mikir halah di situ pasti apa gajiannya gitu, bukan. Ini aku nabung sedikit-sedikit, aku lembur tak tabung sebagian gitu. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbahku sudah jalan-jalan tuh.